Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian distribusi geometri. Distribusi geometri adalah kasus khusus dari distribusi binomial negatif untuk K sama dengan 1, yaitu distribusi peluang banyaknya usaha yang diperlukan untuk mendapatkan sukses pertama. Dengan kata lain, distribusi ini mewakili suatu kejadian random hingga sukses yang pertama kali terjadi. Misalkan, kita melakukan percobaan yang menghasilkan kejadian kesuksesan gagal. Dengan peluang sukses adalah P dan gagal adalah Q. Misalkan, kita melakukan pengulangan sampai diperoleh kejadian sukses yang pertama. Kasus ini disebut distribusi geometri. Bisa kita ambil contoh tentang kejadian lulus dari ujian kenaikan tingkat. Kita akan terus mengikuti ujian berkali-kali jika belum berhasil lulus. Tetapi, sekali saja kita dinyatakan lulus, maka selesailah sudah prosesnya. Kejadian berburu juga bisa sebagai perwakilan kejadian yang digambarkan oleh distribusi geometri. Peluru dari senjata pemburu akan terus dihamburkan hingga akhirnya buruannya berhasil ditembak. Kalau sudah berhasil ditembak, maka tidak ada lagi peluru yang dihamburkan. Secara konsep, distribusi geometri mewakili sebuah percobaan random yang pertama dilakukan berulang-ulang, yang kedua antar ulangannya saling bebas, dan yang ketiga probabilitas sukses pada tiap ulangannya sama, yaitu P di mana P lebih dari 0 dan P kurang dari 1. Yang keempat, percobaan ini dilakukan atau diulang sampai diperoleh satu buah sukses. Rumus distribusi geometrik. Distribusi geometrik yang dapat didefinisikan bila percobaan bebas dan berulang-ulang dapat menghasilkan keberhasilan dengan probabilitas P dan kegagalan dengan probabilitas Q sama dengan 1 kurang P. Distribusi probabilitas bagi P ubah acak X yaitu banyaknya ulangan sampai muncul keberhasilan yang pertama, dinyatakan dengan rumus G buka kurung N bagi P tutup kurung sama dengan P Q pangkat N kurang 1. Fungsi padat peluang rumusnya G buka kurung X P tutup kurung sama dengan P 1 dikurang P pangkat X kurang 1. X adalah jumlah peluang sebelum mendapatkan sukses yang pertama. Untuk min, X sama dengan 1 per P. Untuk varian, var X sama dengan 1 dikurang P per P kuadrat. Fungsi pembangkit momen atau MGF. MX dalam kurung T sama dengan PE per 1 dikurang E ditambah PE. Di sini saya akan menjelaskan soal tentang distribusi geometrik. Soal yang pertama yaitu, dalam suatu proses produksi diketahui bahwa rata-rata di antara 100 butir hasil produksi, satu yang cacat. Berapakah peluang bahwa setelah 5 butir yang diperiksa baru menemukan cacat pertama? Jadi, X-nya itu 5, P-nya itu 0,01. Itu didapat dari 1 dibagi 100, maka diperoleh peluang setelah 5. Butir yang diperiksa baru menemukan cacat pertama, maka diperoleh P 5 titik koma 0,01 sama dengan 0,01 dikali 1 min 0,01 pangkat 5 min 1. Hasilnya makanya dapat 0,01
dikali 0,99 pangkat 4. Dipangkatin dulu 0,99 itu pangkat 4-nya, baru dikali sama 0,01, maka dapatnya 0,0096. Yang kedua yaitu hitunglah peluang bahwa seseorang yang melempar sekeping koin yang setimbang memerlukan 4 lantunan sampai diperolehnya sisi G. Berarti kan sisi G itu sisi gambar, bukan angka. Tapi gambar yang dicari. Jadi X-nya itu 4, P-nya itu setengah. Karena sisi gambar dari satu koin itu kan cuma satu. Misalnya ada 2 sisi nih. Jadi setengahnya gambar setengahnya angka. Jadi P-nya itu setengah. Setengah itu sisi gambar, maka diperoleh P sama dengan 4 titik koma setengah sama dengan 1 keping dalam kurung setengah pangkat 3. Setengah pangkat 3 itu dari 4 min 1. Jadi dapatnya setengah. Itu dipangkatin 3 dahulu. Jadi 1/8 dikali setengah dapatnya 1/16. Gambar dan ilustrasi. Distribusi geometri merupakan distribusi yang muncul dari serangkaian percobaan Bernoulli yang saling independen. Percobaan Bernoulli adalah percobaan yang memiliki 2 kemungkinan hasil, yaitu sukses R dengan P dalam kurung R sama dengan B, dan gagal F dengan P dalam kurung F sama dengan 1 min B sama dengan C. Dapat dilihat, yaitu ada distribusi geometri lebih sederhana dari distribusi binomial tersebut, dan yang kedua itu grafik histogram dari keseluruhan data. Dapat dilihat bahwa lebih tinggi atau banyaknya data, maka semakin kecil peluang yang ditimbulkan. Karena distribusi probabilitas di grid itu dibagi menjadi 2, yaitu peristiwa yang bersifat independen dan dependen. Peristiwa dependen, peristiwa yang terjadi yang tidak mempengaruhi peristiwa yang berikutnya. Peristiwa dependen, peristiwa yang mempengaruhi peristiwa lain. Pada berbagai peristiwa dalam probabilitas, jika frekuensi percobaan banyak, maka untuk peristiwa yang bersifat independen dan dependen akan mengalami kesulitan dalam percobaan.